Halo guys, kembali lagi di channel Gadget Logi. Hari ini dan kali ini gue akan buat video tentang review 6 bulan pemakaian dari iPhone 11 Pro gue ini, yang gue jadiin daily driver pribadi. Nah, iPhone 11 Pro ini juga selain dijadiin daily driver, dia juga dijadiin untuk semua kepentingan pembuatan video, dari rekaman, dari editing, semuanya pakai iPhone 11 Pro ini. Jadi bisa dibilang ini kalau misalnya nanti sudah monetize channel gua, ya nggak rugi-rugi amat beli HP yang harganya lumayan mahal ini, karena memang mumpuni untuk video editing dan lain-lain, gaming juga. Nah, ya udah, kita langsung aja ke reviewnya ya. 6 bulan pemakaian ini kalau misalnya bisa dibilang gue puas dari iPhone 11 Pro ini. Untuk pertama kita lihat aja dari desainnya dulu, desainnya si iPhone 11 Pro ini. Kita lihat nih, kita lihat 6 bulan pemakaian apakah sudah ada lecet atau belum, dan desainnya kalau dilihat dari model sih bagus ya. Tuh kayak gini kan, ini matte green kan, namanya midnight green. Jadi di sininya sebenarnya ini kan depan belakang tuh kaca. Ini kacanya Gorilla Glass yang pasti depan belakang. Yang di sini lambang logo Apple-nya glossy. Di sininya kotaknya juga glossy. Tapi di sininya matte. Jadi ini beda dari yang lain modelnya. Kalau iPhone 11 kan dan iPhone XR lebih ke gloss ya kacanya. Dari model kameranya juga kita lihat, model kameranya 3 gini yang waktu itu gue di review, video review yang kalian belum tonton waktu pertama kali gue beli. Kalian bisa lihat dari link yang ada di atas sebelah kanan, nanti gue taruh linknya. Nah, ini kan gue sebut waktu itu tyrophobia ya, titik-titik ini. Tapi kalau gue sih tetap suka ngeliat desainnya. Tuh kayak gini, elegan. Dan pemakaian 6 bulan tidak ada lecet pemakaian gue, karena gue selalu pakai casing, berbagai macam casing. Sebenarnya casing gue banyak, itu juga gue udah pernah review. Untuk yang sering gue pakai sekarang, karena gue nggak bawa casing yang lain, karena kan sekarang yang kalian tahu sekarang lagi ada wabah ya, virus. Jadinya kita selalu di rumah. Nih gue lagi di rumah aja terus, nggak bisa kemana-mana. Jadinya yang gue bawa ya itu yang gue pakai ini doang, Spigen. Bagus ini, aman, empuk. Gue belinya ini asli. Dan juga kalau dari samping ini juga tidak ada lecet. Sampingnya itu berbahan stainless steel ya, bukan aluminium seperti iPhone 11 atau iPhone XR. Tapi dari segi model depan ini sama persis dengan iPhone X, iPhone XS seperti ini. Layarnya juga udah pakai OLED dia. Dan juga kita akan lihat dari SIM-nya. SIM-nya itu cuma ada satu SIM, tidak ada micro SD ya, seperti yang kalian tahu kalau iPhone itu tidak ada. Dan gue pakainya eSIM juga ya untuk yang SIM keduanya. Sebenarnya ini kan gue kan yang seperti yang kalian tahu, gue lagi review iPhone XR, makanya yang ininya gue pindahin yang utamanya ke iPhone XR dulu. Jadi yang di sini cuma ada eSIM-nya doang ya, smartphone ya saat ini. Oke, dari segi desain sih seperti itu aja. Dan yang seperti kalian lihat nggak ada lecet. Nah, ini kan tombol power di sini, ada garis antena di sini. Ini ada tombol mute atau silent tuh, kan silent mode tuh. Lalu di bagian belakangnya begini modelnya.
ada speaker dan masih lightning ya, belum yang USB-C seperti iPad. Masih ada poni juga. Nah, selanjutnya gue akan bahas ke performa baterai dulu kali ya. Baterainya untuk saat ini udah di selama 6 bulan pemakaian itu sekarang sudah di 96%. Ini 96% selama 6 bulan, berarti tadinya tuh di bulan pertama dan bulan kedua sangat cepat sekali penurunannya. Aneh kan, padahal HP baru, tapi gue nggak ngerti kenapa turunnya cepet banget. Jadinya gue trial dan error cara-cara menjaga baterai health ini, dan akhirnya gue nemuin yang mungkin ini berlaku untuk beberapa dari kalian juga yang punya iPhone ya. Tapi nggak tahu sih, ini memang trial dan error gue aja. Yang belum nonton bisa nonton, linknya ada di deskripsi atau di atas kanan ini ya. Nanti gue taruh linknya. Dan juga bisa dibilang SOT yang gue dapet sih sekitaran 6 jam kali ya sekarang. 6 jam atau 6,5 jam. Udah nggak seperti dulu 7 jaman lebih. Awal-awal 7 jaman lebih. Jadi kalau bisa dibilang sekarang dengan iPhone XR yang kemarin gue review, iPhone 11 Pro ini udah lebih boros. Gue bingung sih, entah kenapa seperti itu. Dan mungkin juga karena sekarang di rumah terus, jadi memang kalau weekend gue sering main game PUBG, Mobile Legends sih enggak sih, jarang-jarang. Rise of Kingdom, ini game-game gue. Ya dari performa baterai sih seperti itu. Dan gue juga selalu casnya pakai yang original ya, bawaannya yang 18 watt fast charging power delivery ini. Tapi gue kabelnya pakai dari Ugreen, tapi ini udah MFI juga. Jadi kalau misalnya nanti gue akan taruh di deskripsi link untuk yang Ugreen ini, karena ini menurut gue worth it banget, recommended. Waktu itu gue belinya lagi diskon. Jadinya kalau yang lain itu USB-C to Lightning tuh mahal banget ya, minimal 250.000. Ini di bawahnya masih, kalau nggak salah 200.000 atau kurang, di bawah 200.000 nggak salah. Nah, oke, dari segi desain dan baterai seperti itu yang bisa gue bahas. Lanjut ke bagian kamera. Kalau dari kamera sih seperti yang tadi gue bilang ya, ini kan jadiin HP utama gue untuk buat video, perekaman, editing, ya bagus banget lah pokoknya dari kamera. Udah pokoknya sekali jeprek gak usah diedit juga sebenarnya udah langsung bagus gitu. Terus kalau untuk night mode, cuman yang gue sayangin tuh night mode-nya di sini nggak bisa manual, jadi kalian harus cari tempat gelap dulu, nanti dia nyala nih seperti ini. Nih ada nyala baru bisa dia kasih berapa. Nah kan ini agak terang nih, cuma 1 detik gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya kalau iPhone. Dari segi kamera, untuk perekaman sih udah selalu di 4K 30 fps kalau gue. Tapi kalau misalnya untuk upload ke YouTube, gue selalu di berapa ya, full HD doang sih, karena lebih ringan. Dan jarang juga orang yang nontonnya di 4K, dan butuh internet cepet banget itu kalau misalnya mau upload ke YouTube kalau 4K gitu. Dari segi kamera, untuk kamera tele juga gue sebenarnya nggak terlalu pakai ya kamera tele. Jadi dibilang overkill ya overkill. Gue bilang sih kalau untuk gue lebih sering pemakaiannya ultra wide sama yang utama. Jadi iPhone 11 biasa juga cukup sih sebenarnya. Cuman karena ya iPhone brandingnya hebat, Apple brandingnya hebat. Gue kan waktu review yang iPhone 11 di Singapura itu udah beli untuk pemakaian pribadi gue sebenarnya. Cuman Apple brandingnya hebat lah, jujur lah. Jadinya kabita atau kepingin gitu, jadinya pengen belinya pakainya yang ini akhirnya gitu.
Dari segi kamera nanti kita lihat beberapa contoh video dan foto-foto. Tapi kalau video sih ya kalian bisa lihat sendiri dari video-video review HP gue yang sebelum ini. Semuanya dipakai untuk YouTube itu iPhone 11 Pro ya. Ya, ini adalah contoh untuk foto-fotonya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan juga ini contoh untuk night mode. Nah, ini night mode-nya. Lalu dari segi performance sih seperti yang kalian tahu. Kalau misalnya si iPhone 11 Pro ini, dia mesinnya aja udah A13 Bionic ya. Udah gitu untuk RAM-nya udah 4 GB. Wow. Paling besar lah daripada iPhone lainnya. Yang XR kan kalau nggak salah 3 GB ya RAM-nya. Baterainya sendiri tadi gue belum sebut kalau baterainya itu di 3046 mAh sebenarnya. Lebih besar daripada yang XR, tapi kenapa bisa lebih besar padahal bodinya lebih kecil, 5,8 inch. Layarnya 5,8 inch yang gue belum sebut juga tadi. Karena sekarang udah nggak ada fitur 3D touch. Sekarang ini pakainya haptic touch tuh. Ini tekan biasa nggak? Kalau dulu kan ditekan waktu iPhone X, XS juga kalau nggak salah masih ada, ditekan banget sampai dek baru ya ini. Nah, tempat untuk mungkin itu kan butuh mesin juga ya di dalamnya, dijadiin tempat baterai di iPhone 11 series ini itu, jadi baterai bisa lebih besar. Nah, balik lagi ke segi performance, tadi kan dia pakai A13 Bionic. Ini udah nggak perlu diraguin lah, udahlah gue ngomongnya udah capek. Kalau itu mah udah susah ya, ngelawan Android itu mah udah nggak mungkin. Ini nge-lag udah nggak pernah gitu, nge-lag bener-bener sama sekali nggak pernah. Instagraman udah nggak mungkin nge-lag. Terus YouTubean juga mantep. Cuman lah ya layarnya tergantung kalian sih. Kalau ini menurut gue sekarang, karena gue udah rada sering buat video dan fokus pengennya, kalau untuk editing gue kan pakai KineMaster, atau misalnya pakai sekarang baru beli kena racun ya Base Indotech LumaFusion berbayar ini ya. Untuk editing jadinya kurang menurut gue, kan layarnya terlalu kecil gitu. Jadi kalau misalnya mau detail, yang misalnya nih gue kasih contoh, itu di LumaFusion gue baru beli dan belum belajar ya. Nih misalnya gue edit yang mana ya kemarin, yang ini aja deh, review S10. Ini gue kasih contoh. Nah, untuk yang gini-gini detailnya itu agak susah karena layarnya kurang besar. Kalau misalnya mungkin di 11 Pro Max atau misalnya itu udah lumayan lah, kan layarnya berapa ya, Pro Max 6,5 inci, karena XR itu 6,1 inci atau 11. Nah, untuk editing ya sebenarnya dia nge-lag udah nggak pernah, editing cepet. Cuman emang kalau untuk dari ngedit itu kurang nyamannya dari layar doang sih. Cuman karena gue masih belum 100% full untuk YouTube, masih ini ya sambil hobi aja, jadinya ya gue pakai daily driver aja. Makanya daily driver utamanya dibagusin sedikit pakainya, ya itu alasan gue aja sih, karena pengen beli ini gitu ya. Dari performance kayak gitu. Dari PUBG nih gue kasih lihat nih PUBG settingannya, grafik gue biasa selalu di smooth extreme karena frame rate-nya enak, gak patah-patah, dan gak terlalu bikin panas HP ya. Kalau misalnya di sini bisa juga, gue udah cobain di SDR Extreme, dia sangat bagus, grafiknya bagus bener, sampai musuh juga kelihatan walaupun HP ini kecil gitu. Musuh dari jauh juga kelihatan, bener-bener jelas, sampai rumput-rumputnya juga lebih hijau gitu.
Tapi karena untuk kenyamanan dan membuat HP-nya panas banget ya gitu. Tapi untuk kenyamanan ya gue pakainya smooth extreme aja gitu, udah cukup. Gitu sih kalau dari segi performance gaming kayak gini. Wah mantep lah pokoknya untuk gaming. Udah gitu baca berita ya gitu aja, baca berita nggak nge-lag juga. Sinyal sih kalau bisa dibilang ya oke lah untuk yang 11 Pro ini. Ya untuk gaming sih udah nggak ada masalah. Untuk multitasking juga bagus. Tadi gue balik lagi ke sinyal. Kalau sinyal juga bagus. Tapi entah kenapa kalau misalnya gue pakai WhatsApp call, teleponan gitu. Kalau misalnya kalian lagi pakai dual SIM dengan yang nano SIM, entah kenapa jadi sering putus teleponnya. Padahal sinyal bagus gitu. Nah itu paling bingungnya di situ. Dan juga nano SIM-nya itu masih bukan nano SIM, eSIM-nya tuh masih pakai yang smartphone ya. Menurut gue smartphone masih belum terlalu rata di semua lokasi, jadinya masih nggak terlalu bagus ya, sinyalnya nggak stabil. Dan juga kalau bisa dibilang untuk bagian sinyal sih masih paling bagus Huawei menurut gua. Untuk saat ini HP Huawei itu penangkapan sinyalnya baik sekali gitu. Di tempat yang nggak ada sinyal pun dia ada gitu, aneh, heran gua. Nah dari segi performance sih seperti itu. Lanjut lagi, paling dari kenyamanan ya gue nyaman pakai ini. Satu tangan bisa enak, di kantong enak. Cuma ya itu doang, kalau misalnya main game layarnya kurang besar, terlalu kecil. Dan juga dari edit video doang sih, edit video juga terlalu kecil menurut gue nih HP itu. Nah ada satu hal lagi yang gue lumayan kecewa. Di HP flagship lain tuh udah pasti ada NFC ya. Di sini nggak ada, di iPhone itu di lock doang untuk Apple Pay. Nah itu yang membuat gue cukup kecewa dengan harga yang sangat mahal ini. Nggak ada NFC. Sedangkan di Indonesia kan butuh untuk ya kalian tahu lah e-tol flash kayak gitu. Kalau di si iPhone 11 ini ya di lock gitu doang sih. Ya biar gue semangat terus buat video ya jangan lupa like, comment, share, subscribe, sebarin juga ke teman-teman kalian yang pengen tahu tentang 11 Pro. Dan juga bisa drop komen kalian mau bahas apa boleh, nanti akan gue masukkan ke dalam list. Kalau menarik akan gue bahas. Oke, thank you.